Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu hudahu wa bawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna wa faqihna fid din. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ayo ustaz wasiat Bapak Ibu muliakan peserta program bahasa Arab Qurani yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia nikmat, nikmatul iman, nikmatul Islam, dan begitu banyak nikmat yang lain yang kita sadari maupun terkadang kita terlupa. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada pengikutnya, dan semoga Allah jama'ana wa iyahum fi jannatin na'im. Semoga Allah kumpulkan kita bersama para sahabat-sahabat Nabi dan bersama baginda Nabi SAW di dalam surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan, sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mulai dengan membaca umur kita surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu memuliakan, pada beberapa pertemuan kita terakhir ini kita fokus memang pada pembahasan surat-surat pendek ya, surat-surat pendek dari surah Az-Zalzalah, Al-Adiyat, dan hari ini kita akan membahas surat Al-Qari'ah dan At-Takatsur insyaallah. Pada prinsipnya melalui surat-surat ini, surat-surat pendek ini, kita ingin mendalami dan ingin memberikan pengalaman pengkajian dengan aplikasi-aplikasi kaidah di dalam ayat Al-Quran. Sehingga aplikasi kaidah-kaidah teori-teori yang kita pahami selama belajar, khususnya di tingkat 2 ini bersama kami, itu mampu teraplikasikan di dalam mengkaji tentang membaca Al-Quran. Khususnya waktu kita belajar dan umumnya ketika kita semuanya Bapak Ibu sedang mentilawahkan Al-Quran, membaca Al-Quran pagi, petang, dan seperti itu. Tentu membaca Al-Quran dengan memahami kandungan dan memahami makna yang tersurat di dalam ayat-ayat, tentu itu lebih baik daripada sekedar kita membacanya. Dan kalau ada kesempatan kita pun mencoba mendalami dengan apa yang tersirat, yaitu tafsir. Dan tentu itu akan memberi pemahaman yang lebih luas kepada kita tentang pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Maka beberapa bahasan terakhir ini memang disengaja untuk menelaah ayat demi ayat di dalam surah-surah pendek, dan lalu kita coba uraikan apakah dia jenisnya apa, lalu kemudian macamnya atau uraiannya apa, dan juga maknanya apa. Bapak Ibu memuliakan, kita ingin mencoba untuk mengulang 3 jenis kata di dalam bahasa Arab. Di dalam kaidah mengatakan al-kalimatu tanqasimu ila thalathati aqsam. Kata itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 macam ya. Pertama itu namanya isim. Yang kedua namanya fi'il, yang ketiga namanya harf atau kita nyebutnya huruf. Ya. Saya ingin dalam kesempatan ini mencoba untuk menyegarkan kembali pemahaman kita tentang ketiga hal itu.
agar lebih mendalami, lebih memahami. Ismun atau isim, orang menyebutnya kata benda. Ada lagi yang memahaminya, apa itu isim? Setiap yang punya nama, apapun itu. Orang punya nama, hewan ada nama, ya, ada namanya hewan, gitu ya. Itu isim. Tumbuhan kan punya nama, itu ada nama, ya, itu dia isim. Atau juga segala sesuatu yang menunjuk kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kan, benda hidup dan segala-galanya, yang menunjukkan ditunjukin memiliki nama, kan gitu, maka itu disebutnya isim. Tadi saya katakan orang menyederhanakan kata benda, terus menyederhanakannya. Jadi kata, ya, yang ditunjuk dengannya nama, ada namanya, maka itu isim namanya. Sesuai dengan arti isim itu sendiri nama. Gitu ya. Lalu kita dipermudah dengan ciri-ciri misalkan. Ciri-ciri ini tugasnya atau fungsinya hanya menambah atau mempermudah saja. Meskipun ada beberapa kata yang mungkin tidak tercakup di dalam ciri-ciri ini. Ya. Apa ciri-ciri sih Bapak-bapak Ibu ya kan? Yang paling mudah kita kenali secara fisik. Ya. Kalau kita baca gitu, nyata di dalam tulisan apa itu? Jadi kalau isim itu adalah yang berawalan alif lam. Setiap kata yang berawalan alif lam ta'rif itu namanya isim. Jadi ya, setiap yang berawalan alif lam ta'rif namanya isim. Al-kitab, al-madrasah, al-masjid, as-saqaf. Gitu ya. Ya, kalau dalam ilmu tajwid entah alif lamnya qamariyah atau alif lamnya syamsiyah sama tuh. Semuanya isim. Jadi Bapak Ibu waktu membaca ayat Quran ada alif lamnya, tanpa mengenal artinya juga udah tahu itu isim. Karena ada alif lamnya. Kadang tidak ada alif lamnya di depan. Nah, kadang diberi tandanya di belakang. Apa itu dengan tanwin? Itu juga ciri isim. Apa mau tanwinnya dhammatain, mau tanwinnya fathatain, mau tanwinnya kasrotain, tetap aja itu isim. Gitu ya. Mau an, mau in, mau un itu tetap isim. Oke. Apalagi cirinya itu yang apa namanya masyhur itu kan dua itu ya. Apalagi misalnya tanda isim itu adalah majrur atau secara sederhana kasroh ujungnya ya, kasroh. Itu ciri isim. Kalau lebih dari dua huruf ya, kasroh ujungnya itu isim. Gitu ya. Yang qabli ayyatiyakum, oh qabli, oh isim itu. Kan gitu. Mimba di maja atsmul bayinah itu isim ba'di kan gitu. Gitu ya. Misalkan ada lagi kata-kata yang mungkin kita temukan di dalam wal asri kan gitu ya, meskipun dibacanya wal asr tapi kan wujudnya kan wal asri ya, meskipun ibu-ibu bapak-bapak bisa saja mencirikannya kan ada alif lamnya di depan, ada alif lamnya, itu ciri isim, ada alif lamnya boleh, ada kasrah boleh kan begitu, itu ciri isim. Apalagi misalkan boleh yang ada tamar butohnya di ujung, itu mesti isim ya, dari itu namanya isim muannas, perempuan tuh ya. Nah itu dia. Itu ciri-ciri isim yang mudah. Banyak yang lain ciri-ciri isim itu. Saya kira itu ciri mudah isim yang bisa kita kenali secara fisik dari kata-kata. Yang selanjutnya, Bapak yang muliakan, itu bagian kedua, kata pada bagian yang kedua namanya fi'lun atau fi'il. Apa tuh fi'il? Setiap kata yang menunjuk perbuatan, aktivitas, tanpa ada ciri-ciri isim. Cirinya tadi tuh, alif lam, tanwin, tamar butoh, kasrah. Jadi kalau ada kata, misalkan ujungnya ada tamar butohnya, gitu, terus melihat terjemahannya seperti kata kerja, maka kalau ada ciri-ciri isim, batal dia sebagai kata kerja. Dia masuknya mesti isim. Contoh misalkan, ya, apa? As-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naumi. Gitu ya. As-salatu khairu minan naum. As-salatu terjemahnya melaksanakan sholat itu lebih baik dari tidur. Kan itu ya.
Atau sholat itu lebih baik daripada tidur. Lalu orang mengatakan, oh sholat itu kan perbuatan, tidur itu perbuatan. Misalkan secara sederhana begitu memahaminya. Tapi pada kata sholat ada ciri alif lam, ada ciri tamar butoh. Berarti dia bukan kategori fi'il. Tapi dia apa? Isim. Karena ada ciri isimnya. An-naumi tidur. Orang menganggapnya itu aktivitas tidur. Kan gitu. Karena ada ciri alif lamnya tadi atau kasroh ujungnya, berarti dia bukanlah apa namanya fiil, bukan kata kerja tapi kata benda. Contoh yang lain misalkan kita batu darsi muhimun, menulis pelajaran itu penting, gitu ya. Nah, ya. Atau misalkan kita batu darsi nafi'un, apa itu terjemahannya? Menulis pelajaran itu bermanfaat. Lalu orang secara sederhana menulis pelajaran, menulis itu kan sepertinya kata kerja ya, menulis. Tapi lihat lafaznya di dalam tulisannya. Ternyata tulisannya kita batu, ada tamar butohnya, kita batu. Karena ada tamar butohnya, maka gagal dia sebagai fiil. Karena kalau ada ciri isim, yang didahulukan adalah isimnya. Meskipun secara terjemah, kelihatannya dia itu adalah fiil, kata kerja. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Maka kata kerja itu dari sisi pembagian waktunya ada 3 macam. Ingat ya, coba. Yang menunjukkan perbuatan di masa lampau, namanya apa itu? Namanya? Ya, namanya fi'il madhi. Kalau dalam apa namanya kolom tasrif kita, bentuk pertama tuh namanya fi'il madhi. Jadi kata yang menunjukkan perbuatan yang terjadi di masa lampau. Ya. Setiap kata kerja yang menunjukkan perbuatan masa lampau, itu namanya fi'il madhi. Pertanyaannya lampau itu kapan? Lampau itu kapan? Masa lalu itu kapan? Jadi yang dimaksud masa lalu bukan hanya tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, atau hari yang lalu. Yang dimaksud madhi itu lampau itu tadi nih, sebelum ini nih, yang udah lewat nih, 1 menit yang lalu itu lampau. Gitu. Jadi yang dimaksud lampau itu tidak mesti waktunya jauh. Ya tadi tuh sebelum apa namanya sekarang itu namanya lampau. Ya. Jadi sekarang namanya lampau. Itu namanya fi'il madhi. Fi'il madhi. Salah satu ciri yang khas dari fi'il madhi itu kalau ada ats-nya di ujung, itu salah satu saja. Ats di ujung. Ada tak mati. Selain tak mati ada tak titum yang domir tuh tak. Misalnya farog tak. Nah, itu berarti fi'il madhi itu. Apalagi misalnya zahabat. Nah, ats itu berarti fi'il madhi itu. Idza syama'un syaqqat. Nah, itu fi'il madhi itu. Idza sama'un fatarat. Nah, itu ats berarti ada fi'il madhi itu. Dan yang lain-lain. Tati tumatum, tum, ya. Faida qadaitum. Oh, berarti fi'il madhi itu. Ya. Ara'aitum, oh itu fi'il madhi itu. Ya. Wala ana abidum ma'abattum. Nah, itu berarti fi'il madhi. Nah, ada tum, ti, tum. Nah, itu menunjukkan bahwa dia itu adanya pada fi'il madhi. Fi'il yang menunjukkan masa lampau. Oke, itu yang pertama. Bagian kedua, fi'il namanya mudhari'. Apa itu mudhari'? Yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjuk aktivitasnya, perbuatannya kapan? Ada 3. Sekarang, pertama, sekarang sedang berlangsung. Ana ajlis, saya duduk, saya sedang duduk. Itu fi'il mudhari'. Atau yang kedua, yang menunjukkan akan terjadi. Akan terjadi. Gitu ya, akan terjadi. Nah, itu apa itu? Itu fi'il mudhari' namanya. Dan yang terakhir fi'il mudhari' itu menunjukkan kebiasaan. Apa kebiasaan? Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Nah, itu juga fi'il madhi. Itu ya, itu fi'il. Oh, mohon maaf, itu namanya fi'il mudhari'. Waktu sekarang terjadi, akan datang, dan kebiasaan. Apa cirinya fi'il mudhari' itu? Fi'il mudhari' cirinya di depan. Di depan ada di depannya. Apa di depan? Ada 3 huruf yang mengawali biasanya. Yang mudahnya nih hamzah nun yata. Hamzah nun yata. Orang sebut anaitu
atau Anita. Hamzah contohnya apa? Misalnya amshi adhabu. Adhabu tidak amnya. Adhabu. Kalau dia yadhabu. Kalau anta tadhabu. Kalau nahnu kita nadhabu. Nah, hamzah nun yatta itu berarti ciri mudhari. Iyyaka na'budu. Nun na'budu. Nasta'inu. Ah itu ciri fiil mudhari ada depannya itu ya. Hamzah nun yatta. Terakhir adalah fiil amar. Apa fiil amar? Fiil atau kata kerja yang menunjukkan permohonan perbuatan atau perintah. Perintah melakukan satu perbuatan. Itu namanya fiil amr. Jadi itulah 3 dari jenis fiil. Dari sisi waktunya sekarang, mohon maaf, lampau, sekarang, dan akan datang. Ya. Dan terakhir adalah permintaan. Dulu, sekarang akan datang, dan permintaan atau perintah. Itu fiil, gitu ya. Selanjutnya, bagian yang ketiga dari kata itu harf. Karena kita juga huruf. Huruf itu kata jamak dari harf. Harf jamaknya huruf. Bapak Ibu yang muliakan, perlu kita garis bawah ini yang dimaksud harf atau huruf itu bukan huruf hijaiyah. Jadi yang dimaksud dengan harf di dalam bahasa Arab itu bukan huruf hijaiyah. Apa huruf hijaiyah itu? Huruf hijaiyah itu simbol, nggak punya arti. Abatasa, jaha, dan seterusnya itu bukan yang termasuk huruf dalam kajian bahasa Arab. Kalau dia adalah simbol. Huruf alif, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Yang dimaksud huruf adalah yang memiliki arti. Meskipun artinya belum sempurna, kecuali artinya sudah digandeng dengan kata yang lain. Digandeng dengan isim, digandeng dengan fi'il. Contoh, ba. Ya. Ba nggak ada artinya, ba itu. Tapi kalau ba yang punya makna, ba yang tadi huruf jaiyah kan ada artinya. Tapi kalau ba artinya bi itu billahi, demi Allah. Atau apa namanya, aktubu bil qalami, saya menulis dengan pulpen, arti dengan atau demi. Ketika baknya ini ada maknanya, maka dialah disebut harf yang dimaksud. Ta ada demi, tallahi demi Allah, baru dia namanya huruf. Jim ada enggak? Enggak ada jim. Bukan itu, bukan huruf yang punya makna maksudnya. Dia betul huruf hijaiyah, huruf simbol. Kalau itu huruf simbol yang membentuk kata. Tapi kalau yang dimaksud huruf di dalam kaidah bahasa Arab adalah yang punya makna, gitu ya. Apalagi la atau li itu artinya ada, untuk, bagi. Berarti dia huruf yang dimaksud. Apalagi ka, hurufnya k itu huruf artinya seperti masaluhum kamathali. Nah, perumpamaan mereka seperti. Nah, kamathali. Nah, itu berarti yang punya makna. Jadi huruf bukan huruf jaiyah, maksudnya huruf yang punya makna, yang punya arti. Saya kira itulah apa namanya uraian tentang isim secara sederhana tadi, fiil sama harf atau huruf. Begitu Bapak Ibu. Kalau sudah, nah, kita coba akan apa namanya membaca surat Al-Qari'ah dan mengaplikasikannya di dalam tabel yang sudah kami siapkan. Ini Bapak Ibu. Baik, tampak ya di layar ya. Ya, tampak. Saya baca, Bapak Ibu boleh mengikuti masing-masing. Saya akan bacakan ke hadapan Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Alhamdulillah.
Nah, Bapak yang muliakan, itulah surah Al-Qari'ah. Nah, maknanya ya, Al-Qari'ah, hari kiamat. Ya, Al-Qari'ah itu nama lain dari kiamat. Mal Qari'ah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah engkau apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nas, yauma pada hari. Yakunun nas, manusia menjadi kal farash, seperti anai-anai, seperti kapas al mabsus yang berterbangan. Manusia seperti kapas-kapas anai-anai itu, butiran-butiran kapas itu yang kecil-kecil itu berterbangan gitu ya. Watakunul jibal, dan jibal itu jamak dari jabal, artinya gunung. Watakunul jibal, dan pada saat itu gunung-gunung menjadi kal'ihen, ya, kal'ihen mafhush, ya, seperti kapas yang ditiup. Nah, seperti kapas yang ditiup. Kal'ihen al-manfush. Kal'ihen itu ayat kelima. Kal'ihnil manfush. Seperti kapas yang ditiup. Manfush itu seperti yang kapas yang ditiup. Oke. Jadi kal'ihen itu kapas, atau biasa diterjemahkan lain juga itu adalah ya bulu, ya kapas bulu, ya bulu gitu. Tadi farash, al farash itu orang juga menerjemahkannya adalah laron, ya, laron yang berterbangan. Fa'amma, adapun, maka adapun, man, siapa orang, thaqulat, berat, mawazinuhu, timbangan kebaikannya, fahuwa, maka dia, maka huwa, dia, fi, di dalam, isyatin, apa isyatin? Kehidupan. Radiyah, yang puas, yang bahagia, ya, yang memuaskan, yang membahagiakan, yang menyenangkan. Wa, adapun, amma, ya, amma, adapun, man, orang-orang yang khaffat, ringan. Khaffat, ringan. Mawazinhu, timbangannya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wama, dan apakah adraka ma hiya, tahukah kamu apakah itu neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu neraka yang sangat panas. Nah, itulah makna dari masing-masing ayat di dalam surah Al-Qari'ah. Mari kita coba dulu urai satu persatu di dalam ayat-ayat yang sudah kolomnya kami siapkan. Bapak Ibu boleh siapkan kertas untuk bersama-sama kita mengurai ini surah Al-Qari'ah ini. Bisa buka Qur'annya, mushafnya juga boleh, silahkan ya. Mari kita tuliskan dulu ke sini Al-Qari'ah. 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 Terus ma Al-Qari'ah. Ya. Terus di sini wa ma adro. Adro itu kalau tulisannya sendiri begitu tuh, tapi kalau disambung dengan ka maka dia tulisannya seperti di atas tuh. Adro. Droka ma al-qari'ah. Al-qari'ah.
Yauma, yauma yauma yakunu anas ka al-farash al-mabthuth. 4, 5, 6. Jadi ini cara mengurai kata-kata begini Bapak Ibu. Ya. Nanti kita urai keterangannya nanti. Wa takunu al-jibal, gitu ya. Ka al-ihan al-manfush. Dah sampai situ dulu ya. Kita kembali ke atas. Kita coba akan mengurai kata demi kata ayat yang ada di dalam surah apa? Surah Al-Qari'ah ini. Ya, Bapak Ibu. Ada yang dalam surah Al-Qari'ah ini. Mari kita coba. Baik. Dari pertama ya. Dari pertama kita urainya nih. Al-Qari'ah itu jenisnya adalah isim. Dari mana taunya isim? Al, kan? Nah, sekarang jenis isimnya nih, uraian. Ya. Kita sebut wujudnya ya. Wujudnya di sini nih. Wujud ini jenisnya di sini nih. Jenisnya. Wujudnya isim, jenisnya muannas. Muannas. Mufrad. Mufrad itu tunggal. Mufrad. Tunggal. Maknanya kiamat. Ma itu isim. Jenisnya istifham. Istifham itu apa? Istifham itu kata tanya. Kata tanya namanya istifham dalam bahasa Arab. Jadi ma itu isim dan dia fungsi isim untuk apa? Untuk bertanya. Ya. Istifham. Kata tanya artinya apa? Apa? Atau apakah? Ya. Al-Qari'ah sama dengan di atas. Itulah enaknya ini kalau ilmu ini tinggal copy paste saja pada hal-hal yang sama. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu mu'anas dari ciri mananya? Tuh ada tak marbutohnya. Dari ciri mu'anas. Gitu ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Wawunya ini kita ganti tadi wujud. Kita ganti ini apa tadi? Jenis. Wujudnya apa nih? Kalau nggak isim, fi'il huruf. Isim bukan huruf. Huruf apa ini? Huruf sambung. Huruf sambung. Huruf sambung. Namanya ataf. Apa? Dan. Ma sama dengan di atas. Bapak Ibu yang membedakan ma itu memang artinya banyak.
Kalau artinya apa atau apakah itu namanya istifham, kata tanya. Tapi kalau maknya apa, artinya apa yang gitu ya, itu berarti dia namanya isim mausul, isim sambung. Bukan huruf. Ada huruf sambung namanya atof. Kalau isim sambung, ya, isim hubung namanya isim mausul. Adro, ya ini fiil. Jenisnya fiil maldi. Jenisnya maldi. Ya, membuatmu tahu, membuatmu mengetahui. Kamu, engkau, berarti isim. Jenisnya dulu, wujudnya dulu isim. Jenisnya apa? Kata ganti. Dalam bahasa Arab kata ganti namanya dhamir. Nah, sengaja nih kita kasih istilah-istilahnya, dikasih keterangan dalam kurung supaya ini madi artinya lampau. Sengaja dibuat seperti itu supaya Bapak ingat. Artinya apa? Engkau, kamu. Bisa juga nanti sesuatu artinya. Ya. Itu dia. Terus mal qari'ah. Nah, ini enak nih. Tinggal copy di sini sama nih. Ma isim istifham, al qari'ahnya isim muannas mufrad. Kita copy, paste, kita tampilkan di sini. Nah, kayak gini nih. Just selesai. Nah, itu enaknya ya. Kalau kita bisa urai seperti ini nih. 4, 5, 6. Jadi Bapak Ibu, setiap ayat kita tahu berapa jumlahnya kata. Ini kata nih berarti nih. Ini yang ini kata nih. Jumlah kata harusnya nih ya. Nomor. Jadi nomor itu menunjukkan jumlah kata. Nomor menunjukkan jumlah kata. Nomornya menunjukkan jumlah kata. Jadi kalau sudah ada 6, berarti jumlah katanya 6 di ayat itu. Kalau tadi ini ayat ini ayat 1 dan 2, ada berapa? Ada 3. Ya. Nah, 3. Ayat ketiga ada berapa? Ada 4. Itu cara menghitungnya begitu tuh, gampang, enak ya. Nah, ini nanti nih. Oke, kita mulai yang ini nih ya. Oke, sekarang. Oke. Yauma. Wujudnya apa? Ini kita ganti tadi. Sekarang kita mulai udah ganti-ganti ini nih, bukan jenis lagi. Jenisnya pindah ke sini nih. Wujud. Sedangkan ini baru jenis. Yauma, apa ini? Wujudnya isim. Isim apa nih? Dzaraf. Dzaraf. Keterangan waktu. Namanya dzaraf zaman. Zaman, keterangan waktu. Artinya apa? Pada hari. Ya, pada hari. Kalau yaum, yaumu hari. Kalau yauma pada hari. Yakun. Yakun fiil. Fiilnya apa? Mudhari. Mudhari. Di sini itu akan datang. Apa? Menjadi. Sebentar. Menjadi. Tuh, jadi yakunu menjadi. Anas, ada alif lamnya tuh jelas tuh. Ini kan tadi ada ya-nya nih, Bapak Ibu nih, ya. Ciri depannya ya. Ini itu ya. Nah, ini juga dia di depan ada ya-nya, tapi ini isim ya. Yauma hari. Yakun. Nah, ini apa namanya ciri pada fiil mudhari. Anas ada alif lamnya berarti isim. Isim. Jenisnya apa? Jamak taksir. Jadi kita udah tahu ya jamak taksir ya.
gitu ya. Yang berubah, yang pecah dari kata dasarnya. Artinya manusia. Ka ini isim. Ini domir. Apa domir? Kata ganti. Di sini artinya apa? Oh, salah. Maaf, maaf Bapak Ibu. Ini K-nya ini bukan K domir, mohon maaf. K-nya domir. K-nya itu huruf. Mohon maaf ya. Jadi sama tulisannya. Huruf. Nanti tahu dari artinya nih. Dan di sini bukan domir, tapi jar. Yang menjarkan. Yang menjarkan. Kasroh, membuat kasroh gitu ya kampanye ya. Artinya seperti ya, seperti itu, seperti al-farash, ada alif lamnya kan? Al-farash, farash, ada alif lamnya nih. Cirinya apa itu? Isim. 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 Isim apa nih? Muzakkar. Mufrad tunggal maksudnya. Artinya apa tadi? Laron. Atau anai-anai. Al-mabthuts. Isim. Ada alifnya kan? Isim. Isim. Isim apa ini? Isim mufrad. Muzakkar. Mufrad. Artinya yang diterbangkan. Tuh, yang diterbangkan. Soal mabthuts. Nah, yang diterbangkan atau ditebarkan. Nah, yang ditebarkan, Nah, gitu. Sekarang, nah itu ya. Jadi nanti bisa diterapkan nih Bapak Ibu. Jadi yang wujud ini cuma ada 3 aja. Kalau nggak isim, ya fiil. Kalau nggak fiil, ya huruf. Gitu tuh. Oke. Dari mana cirinya anas ini isim? Ada alif lam. Al-faras isim ada alif lam. Al-mabthut isim ada alif lam. Gitu ya. Tuh, terus watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Watakunul jibal kal'ihnil manfush. Sama kalau wawu. Tadi di sini ada wawu. Mana tadi? Wawu. Nah, ini wawu nih. Kita copy paste aja dari sini. Wah, takun sama dengan yakun ini. Sama. Gini. Jadi ini kan di copy paste aja di sini. Artinya juga sama. Nah, kalau al-jibal sama dengan ini nih. Cuma artinya beda. Ya. Jibal tung artinya gunung. Tuh. K-nya sama dengan ini nih. Jadi kita bisa copy paste 3-3-nya nih biar cepet nih. Kal faroshil mabthus sama dengan kal ihnil manfush. Sama tuh. Coba kita copy taruh di sini. Ada satu lagi di sini. Copy paste dia jadi semua tuh. Artinya yang berbeda. Al-ihan artinya kapas. Atau bulu-bulu. Al-manfus yang ditiup. Ditiup. Ya, ditiup. Oke, itu sampai ayat 5 tuh ya. Kita save dulu. Fa'amman thaqulat mawazinuhu. Fa'amman, fa kita tulis di sini hurufnya nih. Fa, amma, man, ting tambahin. Man thaqulat mawazin
Sin. Ha. Oh, ternyata nggak banyak ya tambahannya. Itu kita potong. Kita hitung dulu sini. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Oh, ada 6 kata berarti nih. Pada ayat ke-6 itu ada 6 kata. Fa. Wujudnya adalah huruf. Ya. Ya. Terus tadi ini wujudnya kita ganti nih Bapak Ibu, wujud. Yang ini kita ganti apa? Kita ganti jenis. Huruf jenisnya huruf apa? Namanya huruf istinaf. Huruf pembuka. Atau pemula. Menunjukkan awal percakapan ya. Fa. Ada kalian juga wa. Nah, ini fa. Lanjutkan. Artinya, nah, fa ini, istinaf ini tidak diterjemahkan. Tidak diterjemahkan. Ada tapi penanda saja kalau itu adalah kalimat baru. Amma itu huruf. Ya. Jenisnya huruf apa? Huruf syarat namanya. Huruf syarat. Iya memang huruf syarat. Artinya apa? Adapun. Kan dalam bahasa Indonesia begitu. Adapun orang-orang yang gini maka. Nah, gitu ya. Adapun orang yang begini maka. Man istisim. Sim. Nah, kata isim sambung. Nah, isim sambung. Tadi kan ada huruf kan isim sambung nih. Namanya mausul. Mausul. Artinya apa? Siapa yang atau orang yang itu boleh. Sakulat tadi saya katakan kalau ada ats-nya di ujung, nah itu ciri itu di ujung tuh. Itu fiil. Fiilnya juga apa? Kalau ats berarti fiilnya madhi. Ya, artinya apa? Berat. Sakil makanya berat, bilang sakil itu artinya berat. Mawazin itu isim. Bentuknya jenisnya jamak taksir. Jamak taksir. Berarti mufradnya apa? Ya. Mizan. Mufradnya mizan. Mizan timbangan, mawazin timbangan-timbangannya. Ya. Oke. Artinya apa? Timbangan. Timbangan. Nah, timbangan. Mawazin. Hu isim. Jenisnya domir. Kata ganti. Artinya dia atau nya. Itu. Dia atau titik-titiknya. Itu ayat ke-6. Jadi ayat 6 ternyata jumlahnya ada 6. Ada 6 apa? Ada 6 kata ya. Ada 6 kata dalam bahasa Arab. Oke. Lanjutkan ayat ke-7. Fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kita tulis dulu ya bahasa Arabnya ya. Fa huwa fi fahuwa fi syatin radiyatin. Fa sama dengan di atas fa. Huwa isim. Namanya apa? Domir.
Artinya apa? Dia. Nah kalau huwa, dia saja, nggak bisa nya. Tapi kalau hu, bisa dia, bisa nya. Ya, yang lebih tepat di atas itu nya. Nya dia. Ya, dia mungkin ini lebih tepat di atas ini. Nya dia. Ya, dia. Kalau huwa, dia. Fi, huruf. Huruf apa namanya? Huruf jar. Artinya di dalam pada. Tuh artinya banyak ya. Yang bisa dilakukan oleh fi itu banyak. Isya. Kalau ada tambah butuhnya ciri isim dong. Isim. Kalau ada tambah butuhnya isim apa? Mu'annas. Nah, gitu mu'annas. Artinya kehidupan. Radiyatin sama tuh dengan atas. Isim juga nih. Radiyatin. Isim juga. Bentuknya muannas. Ya. Artinya yang memuaskan. Yang puas, ya, yang puas, gitu ya. Kehidupan yang puas. Sampai situ saja, 6-nya kosong. Enggak ada, habis sudah. Inilah ayat 7. Nah, Bapak Ibu, untuk ayat ke-8, ke-9, silakan Bapak Ibu tambahkan sendiri, gitu ya. Lanjutkan maksud saya, lanjutkan, ya. Nih 4, 5, 6, 7. Kalau kurang kolomnya tambahin sendiri ya. Itu tambahin sendiri nih kalau kolomnya kalau kurang. Itu 4 kalau kurang nih. Ini juga begitu, kalau kurang tambahin sendiri nih. 4, 5, 6. Oke. Jadi nah Bapak Ibu, nanti ayat ke-8, 9, 10 sampai 11 nanti Bapak Ibu silahkan melanjutkan sendiri, menyempurnakan seperti contoh-contoh di atas nih. Seperti di atas ya. 4, 5, 6, 6. Itu contoh seperti itu. Nanti diikuti. Silakan boleh berdiskusi itu sampai paham. Inilah bahasan kita surah Al-Qari'ah. Masih ada kesempatan 30 menit. Nanti silakan Bapak Ibu berdiskusi bersama masih dalam Zoom kita untuk menyelesaikan ayat ke-8, 9, 10 dan 11. Begitu. Ikuti seperti contoh di atas. Mudah-mudahan ini lebih melekatkan kita, gitu ya. Lekatkan kita dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Sejauh yang kita sudah dapat pelajari, silakan. Yang belum, ya nanti pada pada kesempatan yang atau di tingkat selanjutnya. Demikian, Bapak Ibu yang muliakan, perjumpaan dengan saya untuk bagian yang pertama. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan melanjutkan, diskusikan bersama-sama di ayat ke-8, 9, 10, dan 11. Demikian terlebih dahulu, mohon maaf atas kurangnya. Wassalamualaikum dan silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.